Jika Anda berpikir bahwa Ibrahim Ar-Raisi adalah satu-satunya atau yang pertama, tunggu dulu. Pada tahun 2005, Komandan Pasukan Darat Garda Revolusi Iran Ahmad Kazemi tewas bersama sejumlah komandan lainnya dalam kecelakaan pesawat Dassault Falcon 20 di dekat Oromie. Mereka yang berada di pesawat menikmati dukungan dari lembaga pemimpin tertinggi dan keluarganya. Namun kecelakaan pesawat di Iran lebih sering terjadi daripada yang Anda kira, dan semuanya penuh dengan kecurigaan. Selanjutnya, mari kita bahas lebih jauh. Pesawat yang membawa Presiden Iran Ibrahim Ar-Raisi bersama Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian dan 7 orang lainnya jatuh, dan semuanya tewas. Tidak banyak yang mengenangisi kematiannya karena pemimpin tertinggi Iran segera meminta pemilihan presiden baru dan menghapus Ar-Raisi dari sejarah. Kecelakaan itu dengan cepat dikatakan sebagai takdir, dan kita di sini bukan untuk menuduh siapapun. Namun sejarah Iran menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan insiden ini, karena ini bukan yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir. Kecelakaan pesawat seringkali menjadi senjata di Republik Islam Iran untuk menyingkirkan lawan politik. Ini adalah kenyataan sejarah. Sebelum kita menganalisis dan masuk ke dalam detail, mari kita lihat bersama sejarah ini. Mari kita mulai dari awal. Pada tahun 1981, sebuah pesawat Hercules C-1 milik Angkatan Udara Iran jatuh di dekat Teheran. Hanya 19 dari 77 penumpangnya yang selamat. Yang paling menonjol di antara korban tewas adalah Menteri Pertahanan saat itu, Musa Namco. Di antara korban tewas juga ada para perwira dan komandan senior Angkatan Darat Iran yang memimpin perang Iran-Irak yang baru berlangsung sekitar 1 tahun. Di antara mereka adalah Komandan Yosef Kolat dan Muhammad Jahanara. Pada saat itu, laporan analis dan ahli mengatakan banyak hal, bahwa rezim Iran yang baru tidak puas dengan mereka, sehingga mereka semua menghilang dari panggung. Itu adalah era pemimpin tertinggi pertama, Ayatullah Khomeini. Mari kita tinggalkan insiden ini dan lihat insiden lain yang terjadi di era pemimpin tertinggi kedua, Ali Khamenei. Tepatnya pada tahun 1994, sebuah pesawat jatuh di dekat Bandara Internasional Beheshti di Isfahan, membawa Komandan Angkatan Udara Mansur Satari dan para perwira senior Angkatan Udara saat itu. Secara kebetulan di tahun yang sama, pesawat di Qasem Air juga jatuh di Provinsi Mazandaran, Iran Utara. Di dalamnya ada seorang menteri pemerintah yang mengkritik wewenang berlebihan dari Garda Revolusi dan lembaga pemimpin tertinggi, yaitu Menteri Transportasi Rahman Datman. Juga pada tahun 2005, kita telah menyebutkan bahwa Komandan Pasukan Darat Garda Revolusi Ahmad Kazemi tewas bersama sejumlah komandan Garda Revolusi lainnya dalam kecelakaan pesawat Dassault Falcon 20 di dekat Oromie. Pada Februari 2023, sebuah helikopter yang membawa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Iran, Hamid Sajjadi, mengalami kecelakaan serupa saat mendarat di kota Baf, Provinsi Kerman, Iran Selatan. Ini menyebabkan cedera pada menteri dan beberapa orang lainnya, serta kematian Dr. Ismail Ahmadi. Sekarang Presiden negara orang yang disebut-sebut sebagai calon pengganti pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, yang berusia 85 tahun tewas. Tapi mari kita tunggu sebentar, apakah ini mengisyaratkan bahwa pemimpin tertinggi yang mungkin tidak kita katakan sebagai penyebab kecelakaan itu, tapi dia senang dengan kejadian tersebut? Ini adalah sesuatu yang perlu dijelaskan dan diperinci untuk memahami internal Iran, di mana kekuasaan terpusat di tangan lembaga pemimpin tertinggi. Tapi itu bukan satu-satunya lembaga. Ada lembaga kuat lainnya di Teheran. Semuanya memiliki kekuasaan dan pengaruh, seperti Garda Revolusi yang dulu dipimpin oleh Qasem Soleimani yang tewas di tangan Amerika. Ada juga lembaga kepresidenan, serta militer, dan bahkan para ulama di Qom
yang memiliki pengaruh signifikan. Meskipun secara lahiriah semua berada di bawah otoritas pemimpin tertinggi, mereka bersaing satu sama lain untuk memperluas pengaruh mereka atau menyingkirkan lawan mereka. Persaingan ini termasuk untuk posisi tertinggi di negara itu, seperti kepresidenan dan posisi pemimpin tertinggi itu sendiri, serta kementerian, komando militer, atau bahkan badan-badan seperti Dewan Ahli atau Parlemen. Ini berarti orang Iran tidak bersatu dan ini menimbulkan banyak spekulasi tentang siapa yang berada di balik ledakan pesawat yang menewaskan para pejabat. Namun ini adalah pertama kalinya seorang pejabat setingkat presiden negara tewas. Seperti kata pepatah, cari siapa yang diuntungkan. Ini bukan berarti Khamenei, karena dari sudut pandang beberapa orang, Roisi adalah orang yang disukai oleh pemimpin tertinggi. Tetapi mereka yang berada di belakang pemimpin tertinggi mungkin tidak menyukai Roisi. Tidak ada yang lebih efektif daripada kecelakaan pesawat untuk menyingkirkan saingan politik Anda tanpa dicurigai oleh siapapun. Ini adalah senjata yang telah digunakan tidak hanya di Iran, tetapi di seluruh dunia sejak penemuan pesawat. Contoh terdekat adalah pemimpin milisi Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, yang dikatakan telah dibunuh oleh Putin dengan menjatuhkan pesawatnya. Atau apa yang terjadi pada Presiden Pakistan Zia-ul Haq, yang juga tewas dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1988. Begitu juga pada tahun 1994, ketika pesawat Falcon 50 yang membawa Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana, dan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryamira jatuh, yang memicu perang genosida Rwanda. Sebelum semua itu, insiden jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Irak Abdul Salam Arif pada tahun 1966 juga menewaskannya. Maka ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa kecelakaan pesawat, khususnya yang membawa politisi, adalah cara yang umum untuk menyingkirkan lawan. Ini memperkuat dugaan bahwa kematian Presiden Iran Ibrahim Roisi dan rombongannya adalah hasil dari konspirasi. Menurut Anda, siapa yang mungkin berada di balik jatuhnya pesawat presiden? Atau apakah Anda menganggap sebagai kecelakaan yang kebetulan? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.